Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi 2018A, Bapak Arif Hidayatullah Homaini, SEMAK, serta teman-teman di kelas Teori Akuntansi 2018A yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Saya selaku moderator, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya di kelompok 7. Yang pertama ada Lilis Trinanda selaku penyaji pertama, yang kedua ada Rohatina Nur Khalifah selaku penyaji kedua, dan yang ketiga ada saya sendiri Siti Rahemah selaku moderator sekaligus penyaji ketiga. Langsung saja akan saya limpahkan kepada penyaji pertama, dilanjutkan dengan penyaji kedua, dan seterusnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum tentang akuntansi? Akuntansi di sini merupakan sebuah seni dalam mengukur, berkomunikasi, dan menginterpretasikan aktivitas keuangan secara luas. Akuntansi juga dikenal dengan bahasa bisnis. Akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis karena merupakan suatu alat untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Jadi, semakin baik kita mengerti bahasa tersebut, maka semakin baik pula keputusan kita dan semakin baik kita dalam mengelola keuangan. Nah, akuntansi merupakan pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga keuangan. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak kepentingan lainnya seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Baik, selanjutnya sejarah sistem pencatatan. Yang pertama, ahli sejarah mengakui bahwa sistem pencatatan telah ada pada peradaban kurang lebih 3000 Masehi. Yang kedua, bentuk pembukuan pada peradaban itu. Yang ketiga, para pedagang, khususnya dari bangsa Arabia dan Mesir, dalam penemuan akuntansi pertama kali tidak dapat diabaikan dengan bukti adanya praktik sistem buku berpasangan oleh pemerintahan Islam pada abad ke-10. Yang keempat, pencatatan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dicatat pada batu, kulit kayu, dan sebagainya. Catatan tertua yang berhasil ditemukan sampai saat ini dan masih tersimpan yaitu berasal dari Babilonia pada 3600 sebelum Masehi. Yang kelima, penemuan yang sama juga diperoleh di Mesir dan Yunani kuno. Pencatatan itu belum dilakukan secara sistematis dan sering tidak lengkap. Pencatatan yang lebih lengkap dikembangkan di Italia setelah dikenal angka-angka desimal Arab dan semakin berkembangnya dunia usaha pada waktu itu. Perkembangan akuntansi terjadi bersamaan dengan ditemukannya sistem pembukuan perdagangan atau double entry system oleh pedagang-pedagang Venesia yang merupakan kota dagang yang terkenal di Italia pada masa itu. Yang keenam, pada akhir abad 19, sistem pembukuan berpasangan berkembang di Amerika Serikat yang disebut accounting atau akuntansi. Sejalan dengan perkembangan teknologi di negara itu, sekitar pertengahan abad ke-20 telah dipergunakan komputer untuk pengolahan data akuntansi, sehingga praktik pembukuan berpasangan dapat diselesaikan dengan baik dan efisien. Yang ketujuh, setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika atau Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia. Jadi, sistem pembukuan yang dipakai di Indonesia berubah dari sistem Eropa atau kontinental ke sistem Amerika atau Anglo-Saxon. Selanjutnya, di dalam sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia, terdapat 3 tonggak sejarah dalam pengembangan SAK di Indonesia. Tonggak sejarah yang pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu, pada pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam satu buku Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Yang kedua,
Tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu, Komite PAI melakukan revisi secara mendasar 1973 dan kemudian mengkodifikasinya dalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dan dunia usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohatian Khalifah akan melanjutkan penjelasan dari Lilis Trinanda mengenai 3 tonggak sejarah dalam pengembangan SAK di Indonesia. Tonggak sejarah ketiga terjadi pada tahun 1994. IAI melakukan revisi total PAI pada tahun 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku yang berjudul Standar Akuntansi Keuangan 1994 pada tanggal 1 Oktober 1994. Sejak tahun tersebut, IAI telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Dalam pengembangan selanjutnya terjadi perubahan dalam harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan IFRS. Program adopsi penuh dalam rangka mencapai konvergensi dengan IFRS direncanakan dapat terlaksana beberapa tahun ke depan. Selanjutnya, perkembangan SAK di Indonesia. Dalam perkembangannya, SAK terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan 6 kali, yaitu pada tanggal yang pertama, 1 Oktober 1995, kemudian yang kedua, 1 Juni 1996, kemudian yang ketiga, 1 Juni 1999, dan yang keempat, 1 April 2002, yang kelima, 1 Oktober 2004, dan yang keenam, 1 September 2007. Buku Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007 ini di dalamnya sudah bertambah dibandingkan revisi sebelumnya, yaitu tambahannya KDPPLK Syariah, 6 PSAK baru, dan 5 PSAK revisi. Secara garis besar, sekarang ini terdapat 2 KDPPLK, 62 PSAK, dan 7 ISAK. Untuk dapat menghasilkan SAK yang baik, maka badan penyusunnya harus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Ikatan Akuntansi Indonesia pada hari Selasa 23 Desember 2008 dalam rangka ulang tahunnya ke-51 mendeklarasikan rencana Indonesia untuk konvergens terhadap International Financial Reporting Standard atau IFRS dalam pengaturan standar akuntansi keuangan. Pengaturan perlakuan akuntansi yang konvergen dengan IFRS akan ditetapkan untuk penyusunan laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Hal ini diputuskan setelah melalui pengkajian dan penelaahan yang mendalam dengan mempertimbangkan seluruh resiko dan manfaat konvergensi terhadap IFRS. Data dari IASB menunjukkan bahwa pada saat ini terdapat 102 negara yang telah menerapkan IFRS dengan berbagai tingkat keharusan yang berbeda-beda. Sebanyak 23 negara mengizinkan penggunaan IFRS secara sukarela. 75 negara mewajibkan penggunaan IFRS untuk seluruh perusahaan domestik, dan 4 negara mewajibkan penggunaan IFRS untuk perusahaan domestik tertentu. IFRS dijadikan sebagai referensi utama sebagai pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia, karena IFRS merupakan standar yang sangat kokoh. Penyusunannya didukung oleh para ahli dan Dewan Konsultatif Internasional dari seluruh penjuru dunia. Mereka menyediakan waktu cukup dan didukung dengan masukan literatur dari ratusan orang dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai macam juridiski di seluruh dunia. Dengan dideklarasikannya program konvergensi terhadap IFRS ini, maka pada tahun 2012 seluruh standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI akan mengacu kepada IFRS dan ditetapkan oleh entitas. Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada kesempatan ini juga akan menerbitkan exposure draft standar akuntansi keuangan usaha kecil dan menengah. Standar UKM ini akan menjadi acuan bagi usaha kecil dan menengah dalam mencatat dan membukukan semua transaksinya. DSAK juga akan terus mengembangkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan pencatatan dan pelaporan keuangan transaksi syariah yang terus berkembang di tanah air.
Konvergensi terhadap IFRS merupakan milestone dari serangkaian milestone yang telah dicapai oleh Indonesia dan Ikatan Akuntansi Indonesia dalam sejarah perkembangan profesi akuntansi, khususnya dalam perkembangan standar akuntansi keuangan. Sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia tidak terlepas dari nuansa sejarah politik dan perdagangan di Indonesia. Pada dekade zaman penjajahan sampai tahun 1955, cara untuk memperoleh gelar akuntan melalui pendidikan formal dan non-formal. Pada dekade 1955 sampai dengan 1979, gelar akuntan mulai diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954, diawali dengan pembukaan jurusan akuntansi di UI pada tahun 1955. Lulusan akuntansi pertama pada tahun 1957. Akan tetapi, undang-undang tersebut ternyata mengandung kontroversi, seperti yang pertama, yang diperbolehkan mendidik calon akuntan adalah universitas negeri di fakultas ekonominya. Akibatnya mempunyai konsekuensi bahwa universitas swasta tidak dibenarkan menghasilkan akuntan. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan mengarah ke pendidikan akuntan publik. Pada dekade 1980 sampai dengan 2000, pintu bagi lulusan PTS untuk memperoleh sebutan akuntan mulai dibuka melalui mekanisme ujian negara akuntansi. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1989, seseorang dapat memperoleh gelar akuntan yang selanjutnya diubah menjadi sebutan akuntan dengan syarat seseorang tersebut telah bergelar sarjana ekonomi. Pada tahun 1997, izin praktik akuntan hanya diberikan bagi yang telah menempuh USAP. Setelah itu baru bisa mendapatkan BAP. Sejarah akuntansi penting bagi pedagogi, kebijakan, dan praktik akuntansi. Sejarah memungkinkan kita untuk dapat lebih baik memahami masa kini dan meramalkan atau mengendalikan masa depan kita. Berkaitan dengan pedagogi, sejarah akuntansi dapat sangat berguna untuk memberikan pemahaman dan apresiasi yang lebih baik mengenai bidang akuntansi dan evolusinya sebagai satu ilmu sosial. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Rahema. Oke, langsung saja slide selanjutnya, yakni tentang perkembangan profesi akuntan di Indonesia, di mana menurut Olson, perkembangan profesi akuntan di Indonesia dibagi menjadi dua periode. Yang pertama ada periode kolonial, dan yang kedua ada periode sesudah kemerdekaan. Periode kolonial, yakni selama masa penjajahan kolonial Belanda, yang menjadi anggota profesi akuntan adalah akuntan-akuntan Belanda dan beberapa akuntan di Indonesia. Pada waktu itu, pendidikan yang ada bagi rakyat pribumi adalah pendidikan tata buku yang diberikan secara formal pada sekolah menengah atas atau SMA, dan sedangkan pendidikan secara non-formal, yakni pendidikan akuntan, diberikan pada kursus tata buku untuk memperoleh ijazah. Yang kedua, yakni periode sesudah kemerdekaan, di mana pembahasan mengenai perkembangan akuntan sesudah kemerdekaan dibagi ke dalam 6 periode. Yang pertama, periode 1. Ini terjadi pada sebelum tahun 1954. Pada periode 1 ini telah ada jasa pekerjaan akuntan yang bermanfaat bagi masyarakat bisnis. Hal ini disebabkan oleh hubungan ekonomi yang makin sulit, beruncingnya persaingan, dan naiknya pajak-pajak para pengusaha, sehingga makin sangat dirasakan kebutuhan akan penerangan serta nasihat para ahli untuk mencapai perbaikan dalam sistem administrasi perusahaan. Sudah tentu mereka hendak menggunakan jasa orang-orang yang ahli dalam bidang akuntansi. Kebutuhan akan bantuan akuntan yang makin besar itu menjadi alasan bagi halayak umum yang tidak berpengetahuan dan berpengalaman dalam lapangan akuntansi untuk bekerja sebagai akuntan. Padahal, pengetahuan yang dimiliki akuntan harus sederajat dengan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah, dan juga mereka harus mengikuti pelajaran pada perguruan tinggi negeri dengan hasil yang baik. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan peraturan dengan undang-undang untuk melindungi jasa akuntan agar perusahaan dan badan yang lain tidak tertipu oleh pemakaian gelar akuntan yang tidak sah. Periode kedua terjadi pada tahun 1954 sampai 1973, di mana setelah adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan, ternyata perkembangan profesi akuntan dan auditor di Indonesia berjalan lamban karena perekonomian Indonesia pada saat itu kurang menguntungkan. Namun perkembangan ekonomi mulai pesat pada saat dilakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Mengingat terbatasnya tenaga akuntan yang menjadi auditor pada waktu itu, Direktorat Akuntan Negara meminta bantuan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas nama Direktorat Akuntan Negara. Profesi akuntan publik mengalami perkembangan yang berarti sejak awal tahun
70-an dengan adanya perluasan kredit-kredit perbankan kepada perusahaan. Namun pada umumnya perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia baru memerlukan jasa akuntan publik jika kreditur mewajibkan mereka menyerahkan laporan keuangan yang diperiksa oleh akuntan publik. Periode ketiga terjadi pada tahun 1973 sampai 1979. M. Sutojo pada Konvensi Nasional Akuntansi 1 di Surabaya Desember 1989 menyampaikan hasil penelitiannya mengenai pengembangan pengawasan profesi akuntan publik di Indonesia, bahwa profesi akuntan publik ditandai dengan satu kemajuan besar yang dicapai IAI dengan diterbitkannya buku Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI dan Norma Pemeriksaan Akuntan atau NPA dalam Kongres Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta tanggal 30 November sampai 2 Desember 1973. Nah, proses pada periode 3 ini merupakan keputusan yang penting dalam sejarah perkembangan profesi akuntan publik dan sekaligus sebagai batu ujian bagi akuntan publik dan masyarakat pemakainya. Periode 4 terjadi pada tahun 1979 sampai 1983, di mana pada periode ini periode yang suram bagi profesi akuntan publik dalam pelaksanaan paket 27 Maret. 3 tahun setelah kemudahan diberikan pemerintah, masih ada akuntan publik tidak memanfaatkan maksud baik pemerintah tersebut. Beberapa akuntan publik melakukan malpraktik yang sangat merugikan penerimaan pajak. Ada pula akuntan publik yang tidak memeriksa kembali laporan keuangan yang diserahkan oleh perusahaan atau opini akuntan tidak disertakan dalam laporan keuangan yang diserahkan ke kantor inspeksi pajak. Periode 5 terjadi pada tahun 1983 sampai 1989, di mana periode ini dapat dilihat sebagai periode yang berisi upaya konsolidasi profesi akuntan, termasuk akuntan publik. Salah satu contohnya seperti PAI disempurnakan dalam tahun 1985, ada juga perubahan perizinan, Menteri Keuangan juga mengeluarkan keputusan-keputusan baru, serta perubahan keputusan atau persyaratan pada periode 5 ini. Periode 6 terjadi pada tahun 1990 sampai sekarang. Dalam periode ini, profesi akuntan publik terus berkembang seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan pasar modal di Indonesia. Namun, walaupun demikian, masih banyak kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh para usahawan dan akademisi. Keberadaan profesi akuntan tetap diakui oleh pemerintah sebagai sebuah profesi kepercayaan masyarakat. Di samping adanya dukungan dari pemerintah, perkembangan profesi akuntan publik juga sangat ditentukan oleh perkembangan ekonomi dan kesadaran masyarakat akan manfaat jasa akuntan publik. Nah, secara garis besar, akuntan dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, ada akuntan publik, yang juga dikenal dengan akuntan eksternal. Merupakan akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Mereka bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Yang kedua, akuntan internal, yakni akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Akuntan internal ini disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Jabatan tersebut yang dapat diduduki mulai dari staf biasa sampai dengan kepala bagian akuntansi atau direktur keuangan. Tugas mereka adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan, dan pemeriksaan internal. Yang intinya, tugas mereka itu adalah yang terkait dengan internal perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, ada akuntan pemerintah, yakni akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di BPKP atau Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan juga di BPK, Badan Pengawas Keuangan. Yang keempat, ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Slide yang terakhir yakni tentang kesimpulan. Jadi, standar akuntansi keuangan yang berkualitas dapat diibaratkan sebuah cermin. Kenapa harus cermin? Yakni di mana cermin yang baik akan mampu menggambarkan kondisi praktik bisnis yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengembangan standar akuntansi keuangan yang baik sangat relevan dan mutlak diperlukan pada masa sekarang ini. Terkait hal tersebut, dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 sampai sekarang setidaknya terdapat 3 tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Mungkin seperti itulah perkembangan akuntansi di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.